Hai, jumpa lagi dengan saya, Adi Surya Tariga dalam segmen Cari Tahu. Selamat menyaksikan. Hari ini saya akan berbicara, saya mau cari tahu tentang dunia asuransi. Apa sih asuransi itu? Seberapa penting buat kita? Haruskah kita memiliki asuransi hari-hari ini? Nah, senang sekali saya tidak sendiri tentunya. Kedatangan seorang tamu, seorang sahabat saya juga, Julius Raskita Bukit, orang yang sudah cukup lama berkecimpung dalam bidang asuransi. Halo, Brother Julius, apa kabarnya? Luar biasa, Bro Ade, sehat. Thank you banget sudah mau datang di channel kita dalam segmen Cari Tahu. Udah siap dong ya kita korek-korek nih ya? Siap. Thank you juga nih udah diundang ke channelnya Bro Ade. Oke, siap-siap bagi ilmu nih bro ya. Oke, gini bro, di segmen Cari Tahu tuh kita akan berupaya untuk apa ya, terutama saya lah ya kan, saya mau cari tahu karena mungkin banyak juga, saya juga banyak kurang tahunya gitu, jadi mau cari tahu supaya selain saya juga nanti orang-orang yang menyaksikan segmen ini bisa, oh sekarang jadi ngerti, oh sekarang jadi tahu. Nah, kita nih lagi ngobrol-ngobrol bahas soal asuransi. Sebenarnya simpel nih, pertanyaan pertama adalah arti asuransi dan fungsinya. Nah, itu apa bro? Ya, jadi kalau secara sederhananya tuh asuransi itu kan pengalian risiko. Jadi pengalian risiko dari tertanggung ke si penanggung. Contohnya saya sebagai tertanggung, saya mengalihkan risiko jika terjadi sesuatu terhadap diri saya itu ke Bro Ade. Nah, kewajiban saya sebagai tertanggung adalah ya bayar premi. Terus ya mengikuti segala ketentuan yang telah ditentukan di polis sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh si penanggung. Nah, kewajiban si penanggung adalah memberikan ganti rugi sesuai dengan yang ada tertulis juga di polis gitu. Jadi secara sederhananya seperti itu. Jadi perjanjian antara saya sebagai tertanggung dan penanggung seperti itu. Yang dimana klausulnya ya apabila terjadi resiko kesehatan atau meninggal dunia, nah itu akan di-cover dari pihak si penanggung. Itu gambaran singkatnya ya. Gambaran singkatnya asuransi dan fungsinya. fungsinya. Oke. Saat terbaik bro, saat terbaik untuk memiliki asuransi, saat terbaiknya. Kira-kira menurut bro kapan tuh bro? Saat terbaik kita memiliki asuransi itu sebenarnya di saat kita sehat dan punya uang. Oh, oke. Tunggu dulu, karena biasanya orang kalau belum sakit belum ya. Nah, itulah apa ya? Mindset kebanyakan orang di Indonesia gitu. Oh gitu ya. Gua kalau belum sakit belum perlu lah asuransi gitu. Nah, kendalanya di kita adalah kalau kita udah sakit terus mau ikut asuransi, itu ada klausul yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang sudah kita ketahui atau yang sudah ada itu tidak akan bisa diklaim oleh pihak asuransi. Jadi contoh sederhananya, misalnya kita punya mobil nih, belum punya asuransi, mobilnya masih mulus gitu kan, tiba-tiba kita bawa tabrakan. Nah, pas udah tabrakan baru kita datang ke pihak asuransi. Ya. Nah, itu otomatis kan asuransi nggak bakal terima. Wah, lu gila, lu mobil udah rusak, lu mau bawa ke gua kan gitu. Terus gua suruh gantiin lagi gitu. Di asuransi kesehatan atau asuransi jiwa juga sama seperti itu. Artinya ya saat terbaik itu adalah di saat kita sehat dan ya pasti ya punya duit untuk bayar preminya. Seperti itu. Premi setiap bulan ya biasanya. Premi setiap bulan, ada yang 3 bulanan atau setengah tahunan atau tahunan. Oke, jadi tergantung program apa tergantung ya? Jangka waktunya kita mau bayar premi seperti apa. Oke. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, hal yang simpel yang saya mau tanyain. Jadi kalau Bro Julius ini aktif di satu agensi asuransi apa namanya nih? Kalau saya pribadi aktif di asuransi Prudensial. Prudensial. Ya. Oke. Prudensial ya. Bro, apa ya? Jenis asuransi ya untuk single atau yang sudah berkeluarga? Untuk single itu dan bekerja ya tentunya perlu kita lihat ya, pertama dia pasti review dulu polis yang dia miliki di perusahaan itu seperti apa. Ya yang pasti kalau misalnya asuransi kesehatannya masih agak kurang yang dari kantor, ya perlu juga untuk membuat polis sendiri, polis pribadi untuk kesehatannya. Karena perlu kita ketahui juga kalau kita jadi karyawan itu kan nggak selamanya di cover. Ya. Jadi misalnya kita pensiun atau misalnya kita resign, otomatis kan kita nggak di-cover dari asuransi lagi. Nah itulah kenapa fungsinya dan pentingnya kita memiliki asuransi pribadi untuk yang single ya. Yang single. Kalau yang berkeluarga?
Nah, kalau yang berkeluarga selain asuransi pribadi juga dia harus punya asuransi jiwa dan asuransi untuk ya keluarganya, anak-anaknya. Nah, fungsinya juga sama. Kalau yang asuransi kesehatan pribadi ya sama. Misalnya dia sebagai karyawan, itu perlu di backup juga dengan asuransi pribadi. Nah, asuransi jiwa itu fungsinya apa kalau buat yang berkeluarga? Jika sewaktu-waktu si pencari nafkah atau kepala keluarga ini terkena resiko kecelakaan atau meninggal dunia, nah itu kan ada santunan yang keluar. Nah, itu bisa untuk menghidupi si keluarga yang telah ditinggalkan. Seperti itu. Oke. Tadi kan kalau yang tadi gue tanyakan kan saat terbaik ya. Ya kan memulai atau memiliki asuransi. Ada range usia enggak gitu loh. Maksudnya tadi kan Bro kan jawabnya selagi sehat gitu. Cuman ada range usia enggak? Maksudnya ya sebaiknya sih dari umur sekian lah udah gitu, atau umur sekian lah udah gitu. Kondisinya sama-sama sehat nih Bro. Nah, gimana Bro? Ya kalau kita berbicara range usia kan artinya kalau misalnya usia 0 sampai 5 tahun kan berarti posisi kita sebagai anak kan. Oh iya. Nah, artinya kita sebagai orang tua ya, kalau misalnya kita ada dana untuk memberikan atau membuat polis asuransi untuk si anak tersebut ya lebih baik. Nah, tetapi kondisinya jika kita sebagai anak usia misalnya udah bekerja lah, udah produktif, ya di saat itulah kita harus punya asuransi sendiri gitu. Nah, untuk asuransi sendiri ini kan kadang-kadang orang berpikirnya nanti aja deh kan masih ada maksudnya ya gue masih punya penghasilan yang jelas, badan masih sehat, nanti aja deh. Untuk yang maksudnya gini loh, orang-orang yang suka berpikir kayak begini tuh kan ada nggak sih misalnya yang gini, ternyata kalau kita mulai lebih awal lebih bagus sebenarnya gitu. Itu keuntungannya di mana Bro? Ya, jadi kalau kita memulai lebih awal itu dan lebih muda usia kita untuk masuk di asuransi kan otomatis biaya preminya lebih murah. Oh, jadi keuntungannya di preminya ya? Ya, keuntungan pertama itu di preminya lebih murah. Nah, yang kedua kalau kita menunda, kita nggak tahu ya namanya risiko itu kan bisa terjadi sewaktu-waktu. Nah, risiko kehidupan itu apa aja sih? Yang pertama risiko sakit udah pasti. Artinya ya sakit itu kan kita nggak tahu, bisa sakit yang ringan, bisa sakit yang berat. Nah, lalu kecelakaan. Nah, kecelakaan itu juga kan bukan berarti harus ketabrak motor atau tabrakan mobil gitu. Ya. Kita jalan di tangga terus kepleset, jatuh, patah tulang, sering kejadian juga. Nah, yang ketiga ada risiko meninggal. Nah, jadi penundaan kita untuk mengambil polis asuransi itu bisa berdampak ke situ. Artinya ketika kita menunda, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Jadi misalnya hari ini menunda nih, ya beberapa sih saya mengalami kejadian, jadi udah prospek ke si nasabah bilang oke, gue tertarik nih sama produknya bagus, nanti gue hubungin lo lagi ya. Nah, saya tunggu dia nelfon gitu kan, supaya bilang oke. Nah, tapi kejadiannya terbalik gitu. Begitu dia telepon, bro, gua nggak bisa ikut. Kenapa? Kecelakaan, butuh biaya banyak. Nah, jadinya seperti itu. Jadi ada risiko yang harus kita hadapi gitu. Jadi kalau bisa lebih baik hari ini ya lebih cepat lebih baik lah ibaratnya seperti itu. Jadi lebih cepat lebih baik. Lebih baik. Selain kalau kita mulai start dari usia muda, ya tentunya bayar preminya akan lebih murah dibandingin ketika sudah berusia lanjut. Okay. Nah, risiko untuk berusia lanjut itu kan kita juga perlu berpikir ya. Misalnya kita tunda nantilah gua usia 40 atau 50 baru mau ikut asuransi. Itu kan kita perlu pertimbangkan kita masih produktif nggak? Oke. Ya, jadi kalau kita udah nggak produktif, kita mau bayar preminya dari mana gitu kan? Nah, itu juga perlu jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang ngasih berpikir ya nanti. Aduh, ya kayak gue dulu sebenarnya. nanti. Pengalaman pribadi. Oke. Perlunya review nih bro. Ya sebagai ini ya, perlunya review perkara polis atau manfaat asuransi yang dimiliki itu gimana bro? Ya, jadi sebenarnya kalau kita udah punya suatu asuransi itu perlu kita review. Kalau memang agennya masih ada, setahun atau 2 tahun sekali tuh minta tolong agennya review. Karena takutnya begini, perkembangan dunia kesehatan itu kan berkembang tiap tahun. Biaya pengobatan juga itu naik tiap tahun. Nah, otomatis dari pihak asuransi juga pasti akan melakukan perubahan-perubahan atau pembaharuan produk. Nah, itu pentingnya lah. Itulah kenapa pentingnya kita harus review gitu. Siapa tahu nanti begitu kita review
ada suatu produk yang memang lebih bagus dari yang kita punya Sebelumnya. terdahulu. Iya. Nah itu kan kita bisa upgrade istilahnya. Seperti itu. Jadi kita bisa memiliki manfaat terbaru dengan fasilitas kesehatan yang terbaru dan mungkin ya pengcoveran kesehatan yang lebih baik dari yang terdahulu. Ya, jadi mungkin kan kadang-kadang ada satu produk yang dibayar dengan cara rutin premi per bulan 10 tahun misalnya. Ya kan, 10 tahun. Jadi mungkin selama jangka waktu 0 sampai 5 tahun atau sampai sekian tahun itu pasti ada perubahan-perubahan ya dalam biaya kesehatan ya. Sederhananya adalah biaya kamar di rumah sakit aja mungkin ya, kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang emang kan kita pikir dulu saya dapatnya kelas 1 nih dengan budget segini gitu. Ternyata udah lewat. Betul ya. Jadi contoh kasus saya seperti gini. Misalnya saya dulu ikut asuransi itu tahun 2013. Buka polis pertama. Itu saya ambil kamar yang 500.000 per hari. Oke. Jadi kalau saat ini saya nggak upgrade dengan fasilitas yang terbaru, itu ya untuk dapat kamar 500 aja udah susah. Nah, belum fasilitas yang lain. Nah, itu kenapa pentingnya kita mesti upgrade. Nah, sekarang itu udah banyak asuransi termasuk di Prudential melakukan yang namanya X-Charge. Jadi segala sesuatunya itu ya dibayar sesuai dengan tagihan. Nah, itu kan lebih, jadi kita lebih aman yang pertama. Kalau pakai polis yang lama kita nggak upgrade, kita masih mikir. Jadi misalnya kita di cover 100 juta. Tiba-tiba tagihan dari rumah sakit 300 juta. Nah, kita mesti nombok 200 juta. Nah, kalau yang sistem yang terbaru ya semuanya kan di cover. Jadi kita lebih tenang gitu. Oke. Tentunya pasti ada apa nih ya? Maksudnya testimoni nih dari nasabah yang bro pernah dapetin ya dari orang lain dulu, Gimana bro? Ada yang pernah feedback nggak ke bro gitu soal testimoni? Iya, jadi begini, kalau kita punya polis asuransi itu kan kita nggak tahu makainya kapan. Ya. Jadi kita sakitnya nggak tahu, kita ya ada resiko meninggal yang nggak tahu kapan gitu. Jadi begitu ada nasabah yang mengajukan klaim atau minta bantuan untuk klaim, itu saya selalu bantu. Dan feedback dari mereka itu ya selalu merasa puas gitu. Puas dalam arti begini, terkadang si nasabah begitu terkena resiko sakit mereka nggak punya duit. Ya, pas lagi sakit nggak punya duit. Dia telepon, Pak, ini saya kendalanya seperti ini A B C D. Oh iya, terus perlu dirawat di rumah sakit A B C D dengan biaya seperti itu. Nah, ya saya bilang, Bapak plafonnya seperti ini, Bapak manfaat kesehatannya seperti ini, coba dikasih langsung aja ke rumah sakitnya nanti seperti apa. Nah, begitu dia keluar, nah ini ada 2 case nih. Yang case yang pertama, begitu dia keluar rumah sakit, semua biaya rumah sakitnya itu masih ke cover. Semua biaya rumah sakitnya masih ke cover. Jadi paling dia cuma kena biaya administrasi sama tisu lah biasanya itu. Tisu buat pembersih. Nah, lalu ada satu lagi case yang si nasabah mesti nombok walaupun nggak terlalu banyak. Nah, itu juga ada juga kejadian seperti itu. Ya balik lagi seperti tadi yang saya bilang bahwa produknya ya mengcovernya hanya seperti itu. Nah, itu ya mereka juga merasakan puas ya, artinya begitu nggak punya duit terus perlu ke rumah sakit, nggak takut gitu loh ke rumah sakit. Ya karena punya asuransi. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman, saya juga mau ada sedikit testimoni nih buat teman saya, Julius, luar biasa. Maksudnya yang diomongin itu bukan kaleng-kaleng, bener-bener dia ngejalanin. Jadi waktu pertama kali dia nawarin produk ke saya, pertanyaan saya simple, lu mau serius nggak main di sini? Ya kan, lu mau taruh betul-betul nggak? Karena saya udah punya banyak produk, maksudnya udah pernah punya asuransi, sales asuransi yang lain. Kadang-kadang kan di saat kita butuh, di saat kita perlu untuk bertanya, dianya nggak standby, ya kan? Jadi waktu itu saya tanya komitmennya dan ternyata berkomitmen dan terbukti, nggak cuma ngomong doang nih, terbukti. Jadi waktu itu kira-kira kurang lebih 6-5 tahun yang lalu juga kejadiannya. Waktu saya baru masukin asuransi saya dan istri saya yang dikelola sama Bro Julius. Beberapa bulan berikutnya istri saya masih masuk rumah sakit, ya kan? Dan saya waktu itu bingung caranya bagaimana, pakai asuransi bagaimana.
nggak ngerti, yang bersyukur Bro Julius standby dan dia nganterin kita ke rumah sakit, luar biasa banget kan, nganterin ke rumah sakit sampai proses masuknya dia urus semuanya, sampai proses keluarnya juga kita didampingin. Dan senang banget sebenarnya waktu itu saya juga nggak punya duit cash sih untuk bayar tagihan rumah sakit buat istri saya. Tapi yang ada kalau nggak salah waktu itu tagihan yang masih dibayar 5 sampai 6 juta. Karena 2 atau 3 hari di rumah sakit, 5 sampai 6 juta. Tapi pada akhirnya klaim kita di ACC, saya cuman bayar Rp5.000. Seperti yang tadi tuh, kayaknya cuman uang apa itu? Uang bayar ganti tisu. Jadi saya sendiri secara pribadi sudah mengalami manfaat daripada adanya asuransi. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa dibagikan pada hari ini. Ada yang lain juga, Bro, yang mau disampaikan juga buat teman-teman yang lain? Ya, paling kalau ada pesan dari saya sih, seperti yang tadi kita udah omongin segala macam, untuk asuransi ini ya barangnya unik gitu loh. Jadi jika teman-teman saat ini merasa sehat, lalu ada budget untuk memiliki asuransi, lebih baik dimulai dari sekarang. Seperti itu aja sih pesan saya. Oke. Brother Julius, terima kasih banyak buat waktunya sudah main-main ke kita dalam segmen Cari Tahu, dan saya juga udah cari tahu dan sekarang jadi tahu, ya kan? Saya juga berharap para penonton yang cari tahu sekarang juga udah jadi tahu, ya. Dan saya berharap apa yang kita bisa sharingkan hari ini bisa jadi bekal buat kita semua, bermanfaat buat kehidupan kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye.